yang berpraktikum dan mata kuliah praktik. Ya, mata kuliah berpraktikum itu teori dan praktek ada satu dalam mata kuliah digabung. Kalau untuk mata kuliah berpraktek, dia khusus mata kuliah yang praktek saja dilakukan di laboratorium maupun di lapangan. Misal untuk mata kuliah studio seperti di Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, penggunaan laboratorium ini kita bekerjasama dengan mitra di seluruh Indonesia. Ada dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta, ada juga dengan mitra-mitra yang lain. Jadi praktikum bisa menggunakan laboratorium mitra. Ada juga misalnya mahasiswa Prodi Agribisnis melaksanakan praktikum secara mandiri dengan mengandalkan panduan praktikum. Jadi misalnya sebagai contoh praktikum hama dan penyakit tanaman. Mahasiswa nanti turun ke lapangan, dia survei apakah ada hama atau penyakit di suatu wilayah, nanti membuat laporan, membuat dokumentasi, kemudian hasil laporan dikirim ke Prodi ataupun ke UPJJ. Itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Ya, konsepnya itu pendidikan jarak jauh. Nah, apa sih itu apa sih yang dimaksud dengan pendidikan jarak jauh? Mungkin masih banyak orang awam yang belum memahami betul tentang pendidikan jarak jauh. Iya. Pendidikan jarak jauh itu termasuk pada wilayahnya open. Jadi open learning itu pendidikan yang sifatnya terbuka karena dia tanpa syarat, tanpa ada batas usia, kemudian tanpa ada batas waktu kelulusan, bisa masuk kapan saja, bisa keluar kapan saja. Kemudian materinya juga lisensinya terbuka. Open learning ini di dalam open learning terdapat distance learning. Jadi distance learning itu payungnya itu open learning. Jadi open learning itu lebih luas dibanding distance learning. Di dalam distance learning itu sendiri ada online learning, karena di dalam distance learning ada pembelajarannya, ada yang sifat online, ada yang sifatnya tatap muka maupun yang blended atau campuran dari tatap muka dan online learning. Itu yang dapat saya jelaskan. Iya, tadi pendidikan jarak jauh Pak Adi sudah jelaskan detailnya. Nah, tadi menarik juga tadi sudah disinggung tentang online learning atau pembelajaran daring. Nah, apalagi hari ini saya lihat lagi tren Pak ya, karena pandemi, karena corona, jadi banyak sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi negeri maupun swasta itu menggunakan pembelajaran daring. Nah, apakah pembelajaran daring itu bagian dari pendidikan jarak jauh? Bisa Pak Adi jelaskan lebih rinci mungkin? Iya. Kalau tadi Pak Adi sudah singgung. Ya, betul. Pembelajaran daring itu termasuk di dalamnya di dalam pembelajaran jarak jauh, karena sifat dari pembelajaran daring itu adanya keterpisahan antara pembelajar dan gurunya, kemudian ada melibatkan media dan teknologi, adanya komunikasi dua arah, kemudian pembelajar sebagai individu bukan sebagai kelompok. Oke. Terbuka itu sudah berapa lama melakukan pembelajaran secara daring menggunakan metode atau modus kuliah online ini? Ya, jadi ada, kita sebutnya sebagai modusnya. Untuk modus tadi sudah saya sebutkan, ada yang fully online, secara penuh online, ada yang sifatnya reguler tatap muka, ada yang blended, jadi campuran antara misalnya tutorial tatap muka dengan pembelajaran daring, misalnya lewat Tuton dan sebagainya. Berarti Pak Adi, berarti silakan. Ya, sifatnya. Kalau sifatnya Pak Adi sifatnya ada yang langsung sinkronos ataupun asinkronos. Ya, asinkronos itu misalnya tertunda. Sinkronos. Ya.
Nah, Pak Adi, berarti sebelum corona ini jadi pandemi ya, jadi momok untuk Indonesia dan dunia, berarti UT sudah berpengalaman dalam pembelajaran daring, Pak Adi. Ya, UT tahun ini memasuki usia ke-36 tahun. Jadi dari segi pengalaman sudah sangat matang, sudah terbiasa dengan pembelajaran daring. Dengan adanya pandemi ini, UT tidak masalah karena memang dari dulu pembelajarannya seperti itu. Oke. Nah, Pak Adi, gimana untuk pembelajaran daring khususnya di FST? Itu apakah kita ada tutorial online, kemudian ada karena adanya protokol kesehatan, tutorial tatap muka tidak diperkenankan, maka menggunakan tutorial web, ya tutorial webinar. Kemudian ada juga seminar online, jadi mahasiswa prodi agribisnis yang memasuki semester akhir diharuskan untuk mempresentasikan proposalnya melalui seminar online. Kemudian untuk laporan PKL juga mahasiswa prodi agribisnis diharuskan untuk mempresentasikan laporan PKL-nya di hadapan penguji secara online. Oke. Nah, Pak Adi, tadi di awal tadi Pak Adi sudah singgung tentang praktikum. Nah, memang belajar sains atau kuliah di bidang sains itu kan identik dengan praktek-praktek ya, dengan praktikum yang harus dilakukan. Nah, saya pernah dengar ada praktikum kering dan praktikum basah. Apa yang dimaksud dengan praktikum kering dan praktikum basah, Pak? Baik, praktikum kering itu kita bisa menggunakan aplikasi misalnya Dry Lab, bisa menggunakan augmented reality maupun virtual reality. Kalau basah kita benar-benar menggunakan laboratorium di suatu tempat, misalnya untuk pengukuran keasaman, untuk memeriksa bakteri dan sebagainya. Dengan Dry Lab atau praktikum kering, mahasiswa juga bisa mengalami suatu praktikum hanya saja menggunakan aplikasi. Oke. Berarti untuk calon mahasiswa dan mahasiswa Pak ya, yang ingin calon mahasiswa yang ingin kuliah di UT ataupun mahasiswa yang kuliah di UT, berarti selama ini untuk layanan praktikum mereka terlayani Pak ya, baik di seluruh Indonesia. Betul, jadi dengan perwakilan UWJJ kita membina kerjasama dengan perguruan tinggi setempat untuk menjalin kemitraan untuk melaksanakan praktikum. Jadi praktikum basah yang saya maksud bisa menggunakan laboratorium mereka, ada laboratorium biologi maupun ada yang menggunakan untuk praktikum kimia dan sebagainya. Oke. Berarti mahasiswa bisa untuk menjangkau untuk melakukan praktikum tersebut, Pak Adi. Nah, betul. Sekarang saya ingin bertanya, Pak, dari sisi jaminan kualitas. Tadi Pak Adi sudah jelaskan ada berbagai macam program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, untuk jaminan kualitas dari sisi akreditasi gimana, Pak? Dari 39 program studi di UT ada 7 program studi yang mendapat A, kemudian sisanya mendapat B, ada 1 program studi yang mendapat C yang perlu akreditasi ulang. Untuk program studi di FST masih mendapat B, jadi nanti tahun ini akan akreditasi ulang. Doakan saja mungkin bisa menjadi A karena kita sudah bekerja keras untuk mewujudkan program studi di FST menjadi program studi yang unggulan. Oke, berarti Pak Adi universitas terbuka dengan konsep pendidikan jarak jauh, ternyata program-program studinya sudah terakreditasi PT, Pak ya? Betul, ya ada 7 yang mendapat A, sisanya mendapat B, hanya 1 yang mendapat C dan akan reakreditasi. Oke, ya. Nah, selain BAN PT, Pak, ada jaminan kualitas lainnya? Mungkin dari lembaga internasional mungkin? Ada, dari lembaga internasional, dari
ICDE, dia lembaga Oke. pendidikan jarak jauh dunia. Ya, dia pernah ataupun 2 kali mendatangi UT untuk akreditasi lembaga ya, atau institusi, dan kerja keras UT untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Jadi tidak masalah dengan lembaga internasional. Mereka mengakui sistem dan tata cara kerja di universitas terbuka. Oke. Nah, Pak Adi, kan universitas terbuka itu pendidikan mahasiswanya itu ada di berbagai daerah. Nah, tadi Pak Adi juga sudah bilang bahwa banyak mahasiswanya saya pengalaman bagaimana belajar mandiri yang baik untuk mahasiswa. Oh, untuk mahasiswa, memang mahasiswa UT itu karakteristiknya beda dengan mahasiswa tatap muka. Mereka lebih mandiri, mampu mencari sumber-sumber pembelajaran terbuka. Kemudian karena mereka terbiasa punya kecepatan untuk membaca, kapan untuk belajar, kemudian kapan untuk bekerja. Jadi sifat dari pendidikan jarak jauh di UT sangat menguntungkan. Berarti Pak Adi, untuk jadi UT itu berarti tidak mengganggu ya kalau mereka sudah bekerja, Pak ya? Tidak. Artinya fleksibel untuk kuliah di UT. Betul, sangat fleksibel. Jadi mereka bisa mengatur semester ini mau kuliah berapa mata kuliah, mau mengambil berapa SKS, jadi sesuai kemampuan mahasiswa. Oke. Berarti kalau mau dipikir UT ini konsep pendidikannya itu pendidikan masa depan ya Pak Adi, karena kita tahu bahwa rutinitas dituntut untuk bekerja lebih cepat. Orang-orang bisa juga sambil mereka kerja, mereka bisa berbarengan dengan kuliah. Nah, Pak Adi, saya akan berbincang-bincang dengan alumni acara kita, dan saya sambungkan lagi Pak Adi ya. Oke, silakan. Saya mau dulu yang alumni Pak. Akan diri. Iya Pak, gimana? Sambil menunggu mungkin, ya silakan memperkenalkan diri kepada penonton sahabat UT yang lagi nonton. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat UT Gorontalo dan teman-teman mahasiswa UT di seluruh dunia ya. Indonesia. Seluruh dunia, ya. UT udah nggak di Indonesia lagi, seluruh dunia kayaknya. Ya, perkenalkan, nama saya Indra Purnama. Saya adalah alumni program studi biologi Universitas Terbuka dari Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2019. Ya, gitu Pak. Nah Indra, gimana pengalaman lulus juga di tahun 2019. Oke, berarti Indra waktu itu sebelum kuliah lagi berpikir, nah ini dia, Indranya sudah muncul, sahabat UT yang lagi nonton ini. Kamera Indranya sudah muncul, mungkin tadi jaringan ya, menunggu pengiriman datanya. Oke, nah berarti sambil Indra sebelum masuk kuliah, Indra berpikir, bisa nggak saya sambil kerja tapi maunya kuliah, ingin meraih sarjana kan? Nah mungkin Indra berpikir-pikir, universitas mana yang bisa untuk mengakomodir ya keinginan Indra tersebut. Nah, ternyata terjawab di Universitas Terbuka. Nah, bisa Indra bagi pengalaman bagaimana cara belajar mandiri yang Indra terapkan ketika menempuh atau berkuliah di Universitas Terbuka? Oke, pengalaman selama kuliah di Universitas Terbuka ya Pak ya? Ya, untuk belajar mandirinya. Ya, belajarnya ya. Jadi
karena di UT itu sistemnya emang benar seperti kata Pak Adi tadi, kita belajar secara mandiri. Jadi saya itu ya benar-benar mandiri dari awal masuk sampai lulus lah ibaratnya ya. Tapi pertengahan juga itu. Jadi dari awal emang benar-benar mandiri. Saya pelajari sendiri gimana sistemnya, belajar baca sendiri modulnya gitu. Jadi saya baca di modul katalognya dulu sebelum masuk ke modul, baca katalognya dulu karena memang sebenarnya di katalog itu sudah dijelasin sih gimana cara belajar di UT, sistemnya bagaimana, sistem penilaiannya gimana. Jadi benar-benar mandiri. Jadi saya ketika OSMB tahun 2016 waktu bulan non sipas ya. Jadi pas teman-teman yang lain masih bingung gimana caranya pesan modul di TBO, saya udah punya modulnya, saya udah beli sendiri, saya udah aktivasi Tuton, bahkan saat itu saya udah aktivasi Tuton, jadi benar-benar mandiri lah. Terus kemudian karena biologi kan di semester awal itu ada mata kuliah yang menuntut mungkin seperti matematika gitu ya Pak ya. Iya. Kalkulus, kalau di biologi kalkulus 1. Jadi iya kalkulus, kimia, fisika. Nah itu ya saya coba aja sendiri. Saya coba aja sendiri belajar melalui Tuton dan terus kemudian saya coba-coba aja ya benar-benar mandiri lah dari awal dan juga setiap semester saya selalu setting target. Jadi misalkan sebelum masuk semester 2 saya kira-kira saya mau ambil mata kuliah apa aja nih dari awal semester, dari awal PK-nya sekian gitu. Nanti ya alhamdulillah saya pasti akan push diri saya untuk mencapai target yang saya inginkan. Alhamdulillah bisa selesai pembelajarannya dalam waktu 6 semester. Kemudian tahun 2019-nya bisa yudisium dan wisuda. Nah berarti kembali ke diri dari kita sendiri ya Indra, kembali ke dirinya Indra ternyata untuk. Nah kira-kira dalam sehari itu Indra memberikan berapa jam untuk membaca modul atau buku dalam perkuliahan UT? Bisa share ke teman-teman mahasiswa? Ya. Bisa share ke teman-teman mahasiswa dan calon mahasiswa. Share pengalaman ya. Ya. Silakan Indra. Jadi modul, iya Pak. Jadi mengenai modul itu saya pasti sempatin waktu ya untuk membaca modul. Jadi karena UT itu sistemnya jarak jauh dan kita mengandalkan Tuton pun mungkin ya tidak 24 jam ya kita pantengin terus. Jadi pegangan saya ya modul. Buku UT itu saya sih karena non sipas, jadi saya usahakan untuk membeli modul pengalaman saya ya. Saya sih karena itu saya selalu setelah ujian selesai UAS semester misalkan semester 2016.1 selesai UAS, saya langsung pesan modul buat semester berikutnya. Jadi saya ada jeda waktu untuk belajar sebelum masuk ke semester berikutnya. Kalau saya selalu gitu prepare-nya, saya begitu. Berarti jadi ada ya gimana Pak? Lanjut. Iya. Jadi emang saya kasih jeda waktu. Jadi nanti mungkin ketika saya udah masuk Tuton, saya udah tahu selalu beli modul sejauh setelah ujian semester itu selesai, kemudian saya beli buku untuk baca modul juga. Jadi kan nggak mungkin itu modul itu kita selesaikan dalam waktu semalam sebelum ujian kan. Belum. Ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sistem kebut semalam ya itu saya sangat banyak juga sih teman saya yang gitu, cuma nempel sebentar aja pas ujian, habis itu ya udah lupa.
Oke. Berarti kalau saya Jadi lihat ya sempatin waktu, terutama biasanya di waktu subuh, di waktu pagi Oke. habis sholat subuh tuh kita baca modul gitu sih kalau saya. Berarti kalau saya lihat ya, sebelum tutorial online itu Ya. dilaksanakan, berarti Indra sudah prepare dengan membaca materi-materi yang ada di modul yang sudah Indra miliki, seperti itu. Nah, gimana pengalaman praktikum? Kan biologi setahu saya itu ada praktiknya itu. Pengalaman praktikum gimana? Apa mengalami kendala untuk praktikum di universitas terbuka? Oke. Praktikum. Jadi kalau praktikum sih saya sangat senang banget ya kalau udah kegiatan praktikum. Jadi apa yang kita pelajari di tuton atau di teorinya kita juga aplikasikan langsung saat kegiatan praktikum. Nah, kalau UPBJJ Serang, Jakarta, dan Bogor itu praktikumnya di Universitas Pakuan. Jadi kita dari itu kerjasamanya di Universitas Pakuan. Jadi Hurip sama sebelumnya Bu Inggit tuh. Pak Hurip, iya. Jadi setiap sebelum semester mulai kita sih biasanya ada sosialisasi praktikum. Jadi praktikum apa sih yang akan dibuka semester ini, semester depan nanti apa sih yang mau dibuka, nanti siapa saja mahasiswanya. Kebetulan saya juga jadi koordinatornya dari mahasiswa. Jadi mendata siapa aja sih mahasiswanya yang praktikum. Kemudian kalau di biologi itu ada kurang lebih, kalau nggak salah ingat tuh ada 14 mata kuliah praktikum. Yang diambil mulai dari Berarti kalau saya lihat selama berkuliah di UT di Fakultas Sains ya, berarti untuk untuk praktikumnya tidak bermasalah. Soalnya dan tempat-tempat praktek yang ada di praktek lapangan yang ada di daerah-daerah, berarti mahasiswa UT tidak ada kendala untuk praktikum ya, untuk kuliah di UT. Oke, berarti aman-aman saja berarti ya. Kalau ada buat sahabat UT, baik yang memiliki teman atau keluarga yang ingin kuliah di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, berarti kendala untuk praktikum itu ternyata tidak ada. Iya, Pak. Nah, untuk pengalaman belajar secara online gimana? Kan sekarang lagi tren orang untuk kuliah online. Ternyata Indra sebelum ada pandemi corona ya, Desember 2019. Nah, ternyata Indra sudah mengalami perkuliahan secara online sebelum corona. Dan gimana pengalaman kuliah secara online, Indra? Ayo dibagi ke teman-teman. Oke, jadi perkuliahan secara online itu menuntut kita untuk disiplin ya, Pak. Akan mungkin kita berangkat udah ada jadwalnya ya. Ada jadwalnya. Kita berangkat jam 7 misalkan, nanti selesai jam 8. Nanti jam 9 kita berangkat lagi dan seterusnya. Itu udah ada jadwalnya. Itu pakai tutorial online, kemudian kita harus secara mandiri untuk melakukannya. Jadi kalau saya selalu bikin jadwal. Jadi misalkan semester ini saya ambil mata kuliah, kemudian saya luangkan waktu, misalkan sehari itu mengerjakan dua tutorial. Nah, nanti di hari besok 2 tutorial, hari besok 2 tutorial dan seterusnya. Jadi mungkin kalau dari saya disiplin aja sih, Pak. Disiplin sama
mandiri. Jadi kan Oke. kita nggak bisa ngandelin dosen untuk misalkan Ya, betul. apa namanya nyari-nyari kita gitu kan, atau dosennya kita harus mengandalkan diri kita sendiri, harus benar-benar mandiri Betul. dalam menyusun jadwal. Kemudian kita harus disiplin dalam menerapkan jadwal yang udah kita buat gitu kalau dari saya. Jadi Oke. 10 mata kuliah teori, jadi benar-benar apa namanya waktu ujiannya juga full. Jadi satu hari 5 mata kuliah, hari berikutnya 5 mata kuliah. Kemudian apa namanya tutornya juga sama, tutornya juga banyak tugas dan seterusnya kan. Kalau mungkin yang mahasiswa UT tahu ya, kalau udah minggu ketiga, kelima, ketujuh itu udah minggunya tugas gitu. Oke, Jadi ya, betul. pas minggu-minggu itu kalau dari saya misalkan tugasnya banyak, saya bikin skala prioritas biasanya. Tugas apa yang mungkin belum mudah, kemudian nanti yang deadline-nya paling lambat saya kerjakan yang agak akhir-akhir gitu. Tapi tetap harus ada waktunya. Kita harus tetap disiplin dengan jadwal atau jadwal belajar yang udah kita buat secara mandiri tadi gitu. Oke. Berarti harus ada skala prioritas ya untuk berkuliah di universitas terbuka, apalagi mahasiswanya dituntut mandiri. Nah, tadi Indra sudah bagikan bagaimana pengalaman dia berkuliah di universitas terbuka dengan tutorial online. Ternyata menyenangkan juga ya berkuliah secara online karena fleksibel, tidak mengganggu pekerjaan. Mungkin kalau saya lihat tadi Indra mungkin kuliahnya yang asinkronus ya, Indra. Jadi Indra bisa menyelesaikan waktunya. Jadi siang mungkin Indra bisa bekerja, sore atau malam Indra bisa di kuliah secara online ini. Oke Indra, saya akan lanjut bincang-bincang dengan Pak Adi. Makasih ya buat Pak. Testimoni dari Indra, alumni Fakultas Sains dan Teknologi, lulus tahun 2009. Oke, makasih ya Indra ya. Tapi jangan lupa, makasih Pak Raflen, Pak Adi. Ya, jangan lupa jangan dulu meninggalkan live program live kita. Oke. Saya kembali ke Pak Adi. Oke, sahabat UT yang lagi nonton, kita akan kembali bincang-bincang dengan Pak. Oke, buat sahabat UT yang lagi nonton, dimanapun kalian berada, baik di Gorontalo maupun di seluruh Indonesia, silakan yang ingin berkomentar, bertanya, silakan. Oke. Sahabat UT yang lagi nonton, kita kembali bersama Pak Adi. Tadi Pak Adi ada yang bertanya, kapan Fakultas Sains dan Teknologi punya prodi seperti rekayasa software, pemrograman, dan seterusnya. Dan mungkin dia bertanya, mungkin siapa tahu UT mungkin ke depan ada program studi tentang game, Pak, mungkin. Oh, baik. Itu di prodi sistem informasi ada berbagai mata kuliah yang mendukung seperti itu. Ada big data, ada data analisis, kemudian ada pemrograman juga. Karena di program studi sistem informasi juga ada berbagai bidang minat. Nanti ada untuk bidang minat programming, ada bidang minat untuk kearsipan dan segala macam. Oh, jadi buat yang yang bertanya ini, buat penonton yang bertanya, jadi sudah terjawab ya. Kalau untuk belajar tentang software, rekayasa software, pemrograman itu ternyata di Fakultas Sains Teknologi Universitas Terbuka sudah ada program studi sistem informasi yang memberikan mata kuliah tersebut. Nah, mungkin untuk pengembangan ke depan nanti kita tunggu saja dari Universitas Terbuka. Nah, Pak Adi bisa berbagi lebih dalam lagi tentang sains dalam pembelajaran daring ini, karena sekarang lagi tren. Oke, baik. Untuk belajar sekarang, ya. Iya, jadi sekarang dikembangkan berbagai macam bantuan belajar untuk mahasiswa seperti
belajar non cetak, kita membuat Ya. augmented reality untuk mengembangkan atau membantu mahasiswa untuk mempelajari suatu topik agar lebih fokus, agar lebih jelas lagi. Karena Ya, betul. model-model pembelajaran sangat beragam. Jadi mahasiswa yang mungkin yang belajar melalui secara visual Online ataupun dari ya enggak visual. bisa visual Oh, ataupun nanti dia visual ya. ya nanti dia akan lebih terbantu dengan adanya visualisasi suatu benda ataupun suatu objek penelitian dan sebagainya. Oke. Berarti terbantu kan ya Pak Adi kalau ada calon mahasiswa yang ingin masuk ke Fakultas Sains dan Teknologi, ternyata terbantukan dengan layanan-layanan secara online yang sudah dikembangkan oleh UT itu sendiri. Betul. Ya. Nah, Pak Adi, keunggulan untuk berkuliah di universitas terbuka. Karena saya dengar universitas terbuka itu kan ada motonya apa? Fleksibel, baru terjangkau. Nah, apa Pak Adi keunggulan yang yang pasti dia ya mahasiswa sudah bisa mengatur waktunya sendiri, dia mau cepat mau lambat, kemudian kelas dia bisa belajar di rumahnya, tidak perlu mahal untuk ongkos, untuk transportasi, kemudian jika untuk kos juga tidak diperlukan, dia bisa tetap tinggal di rumahnya sendiri untuk belajar. Jadi efektif, efisien, bisa waktunya bisa diatur sesuai kebutuhan mahasiswa. Iya, betul. Ini ada pertanyaan Pak Adi, mungkin mirip-mirip ya dengan tadi. Tadi ada juga ini yang bertanya, sahabat UT yang bertanya, Pak, apakah di UT itu ada mata kuliah terkait desain grafis? Mungkin di desain grafis, Pak. Apakah di fakultas ini ada mata kuliah terkait desain grafis? Desain grafis mungkin ada di salah satu mata kuliah di sistem informasi ya untuk. Ya saya tidak hafal satu-satu, tapi mungkin ada di salah satu sistem informasi atau di FKIP di teknologi pendidikan ada juga mata kuliah itu. Nah, Pak Adi, tadi saya berselancar. Nah, ternyata di UT itu ada MOOCs. Bisa Pak Adi bagikan apa itu MOOCs? Oke, MOOCs di UT itu Massive Online Open Course. Jadi program ini memberikan layanan pembelajaran gratis untuk masyarakat umum yang ingin belajar suatu topik ataupun suatu materi. Sifatnya nanti ada yang MOOC ini ada sifatnya untuk pengabdian masyarakat, ada juga yang sifatnya sertifikat MOOC itu untuk alih kreditkan menjadi suatu nilai pada suatu materi MOOC untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Oke. Berarti MOOCs ini bagian dari layanan yang UT yang universitas terbuka luncurkan, Pak, untuk baik kalangan mahasiswa, baik juga untuk masyarakat. Iya, ada di website UT yang ya silakan. Mahasiswa bisa juga kan Pak ikut MOOCs ini dan mendapatkan sertifikat untuk meningkatkan kompetensi dirinya? Boleh, ada berbagai materi yang sudah ditawarkan oleh UT, ada public speaking, ada pengenalan bahan pangan, ada yang lain, ada beberapa yang sudah ditawarkan UT. Wah, keren ini. Ini keren. Jadi buat sahabat UT yang lagi nonton, ternyata universitas terbuka dia memiliki MOOCs ya. Jadi secara gratis bisa diakses oleh masyarakat secara umum dan mahasiswa dan mendapatkan sertifikat juga. Jadi peningkatan kompetensi diri selain bisa daftar kuliah di UT juga bisa mendapat semacam kursus Pak ya atau pelatihan di melalui MOOCs ini. MOOCs.
dan gratis. Ya, nah Pak Adi, kalau ini para penonton yang ingin daftar di UT, nah syarat-syarat Pak untuk masuk di Fakultas Sains dan Teknologi secara umum Pak apa? Ya, baik. Secara umum tidak ada syarat usia. Yang penting memiliki ijazah SMA, kemudian bisa melalui UPJJ atau secara mandiri melalui online di website sia.ut.ac.id. Nanti mahasiswa bisa registrasi, bisa memilih mata kuliah, bisa memilih prodinya, kemudian paketnya. Apakah mahasiswa bisa memilih yang SIPAS, non SIPAS? Ya. Jadi fleksibel Pak ya, tergantung mahasiswa mau pilih yang diinginkan. Sesuai kemampuan dia. Apakah dia ingin jalur cepat untuk mengambil SIPAS karena setiap semester sudah ditentukan mata kuliahnya, ataukah non SIPAS, jadi dia bisa mengambil mata kuliah sesuai kemampuan. Berarti kalau saya lihat pembelajaran yang universitas terbuka terapkan ini dia seperti merdeka belajar Pak ya? Betul. Sifat merdeka belajar itu sudah ada ternyata di UT. Iya, sesuai arahan Pak Menteri, Merdeka Belajar di UT itu sudah sejak lama, jadi sudah ditawarkan oleh UT. Wah, mantap. Jadi ternyata buat sahabat UT yang lagi nonton, silakan share kepada mengurangi untuk berjalan jauh kemana-mana. Silakan yang ingin kuliah dan tidak mengganggu pekerjaan dan tidak terkendala dengan ruang dan waktu, ayo gabung di Universitas Terbuka. Khususnya ini ada Fakultas Sains dan Teknologi, ada Pak Adi sendiri yang sudah menyampaikan ternyata banyak layanan-layanan yang sudah dikeluarkan oleh UT untuk mendukung mahasiswa itu sendiri. Bahkan masyarakat secara umum bisa mengikuti MOOCs secara gratis untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Nah Pak Adi, closing statement, karena di IG ini kita hanya 50 menit untuk bincang-bincang ringan. Nah, ada closing statement Pak Adi untuk calon mahasiswa yang lagi nonton, mungkin lagi berpikir-pikir, ingin kuliah apa tidak, ya Pak Adi silakan. Baik, terima kasih bagi calon mahasiswa, tidak perlu berpikir panjang, langsung saja ke UPJJ ataupun registrasi online. Bagi mahasiswa UT yang menonton live Instagram ini, tetap rapatkan barisan, tetap belajar mandiri, kemudian aktif di berbagai media sosial untuk bergabung dengan rekan-rekan lainnya. Kemudian nanti saya memberikan kuis, silahkan nanti dijawab atau di follow Instagram saya, ada hadiah menarik, souvenir. Jadi di UT itu ada 3 sistem interaksi. Itu ada interaksi antara tutornya dengan mahasiswa, ada mahasiswa dengan mahasiswa, kemudian tutor dengan bahan ajar, mahasiswa dengan bahan ajar. Pertanyaan saya, bentuk interaksi apa antara sesama bahan ajar? Silahkan jawab di Instagram saya, bisa di follow atau nanti di komen. Nanti ada hadiah t-shirt menarik dari saya untuk 3 orang penjawab yang benar. Silahkan. Oke, pertanyaannya. Diulang Pak, pertanyaan diulang ya. Ada 3 interaksi dalam proses pembelajaran di dalam jaringan. Ada sifatnya interaksi antara dosen atau guru dengan mahasiswanya, kemudian antar mahasiswa, kemudian antar dosen itu sendiri, antara dosen dengan bahan ajarnya, kemudian antara mahasiswa dan bahan ajar. Tetapi yang belum diketahui adalah bagaimana antara interaksi sesama bahan ajar itu, bagaimana bentuknya. Silakan dijawab. Saya tunggu jawabannya sampai jam 12 malam nanti. Oke, ya buat sahabat UT yang lagi nonton live, tadi ada pertanyaan dari Pak Adi, jangan takut, live stream ini terekam, jadi buat yang nonton sebentar, itu silakan kalian langsung ke ending program ini, dan perhatikan baik-baik pertanyaan dari Pak Adi, dan silakan jawab ke akun Instagram Pak Adi. Akun Instagram Pak Adi, Adi SSL 2016. Silakan teman-teman sahabat UT follow akun Pak Adi dan menjawab pertanyaan karena ada hadiah menarik dari
kasih buat Oke. bincang-bincang ringan di program Ngobrol UT Gorontalo. Sampai ketemu di acara berikutnya, Pak. Baik, salam buat Makasih, Pak Pak. Direktur. Ya, salam buat Pak Siap, Direktur. Pak. Siap. Oke. Siap. Assalamualaikum Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam, Pak. Oke, buat sahabat UT yang lagi nonton, dimanapun kalian berada, kita sudah sampai di akhir program Ngobrol UT Gorontalo. Nah, buat sahabat UT yang lagi nonton dan calon mahasiswa mungkin masih berpikir ingin kuliah di era new normal pasca pandemi COVID-19, jangan ragu dan jangan takut seperti pesan Pak Adi tadi. Silakan rapatkan barisan kalian dan masuk mendaftar di Universitas Terbuka Gorontalo. Syarat menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Gorontalo, Universitas Terbuka, fotokopi ijazah, SMA, SMK, paket C juga jangan lupa dilegalisir, baru fotokopi, kemudian fotokopi KTP. Kalau belum ada KTP, silakan mungkin fotokopi KK, kemudian 6.000. Nah, khusus buat program studi untuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu harus ada di Fakultas Ekonomi dan Fisip itu tidak perlu ada SK pengangkatan sebagai guru. Jadi sediakan saja 4 dokumen yang sudah saya sampaikan tadi: fotokopi ijazah terakhir dilegalisir, fotokopi KTP, pas foto 4x6 dan 3x4, dan materai 6.000. Nah, untuk perkuliahan, untuk biaya perkuliahan di Universitas Terbuka itu terjangkau. Nah, dimulai dari perkuliahan SIPAS ya, SIPAS non PTM yang fully online itu 1.200.000. Nah, kemudian ada SCP non SIPAS itu mulai dari 35.000 sampai 55.000 per SKS. Nah, itu untuk pilihan berkuliah di Universitas Terbuka. Ya, oke. Ini akhir dari program kita. Buat yang lagi nonton, jangan lupa menjawab calon mahasiswa yang sudah menonton. Sampai jumpa di acara yang sama di hari Kamis minggu depan dengan materi-materi yang lebih luar biasa. Oke? Pertanyaannya apa? Oke, ini Theo Pratisio. Pertanyaannya apa? Nanti silakan lihat di IGTV UT Gorontalo. Ya, ini live ke 48, 49 sampai menit ke 52 pertanyaannya. Ada hadiahnya, jangan lupa. Oke, sekian, terima kasih semuanya.